Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Fabian Joshua Mangatur Manurung dengan NIM 210306051 dari kelas PTNC Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum biokimia tentang metabolisme air. Kita masuk ke soal yang pertama. Jelaskan 3 sistem kompensasi pada tubuh ternak. Alat kompensasi pada tubuh ternak terbagi menjadi 3, yaitu sistem dapur darah, sistem respirasi, dan sistem ekskresi ginjal. Yang pertama adalah sistem dapur darah. Sistem dapur darah atau larutan dapur, atau juga sering disebut sebagai larutan penyangga, adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah dan basa konjugasinya. Atau sebaliknya, secara alami, sistem dapur bikarbonat digunakan untuk mengatur pH darah, karena darah mengandung sistem dapur asam bikarbonat dan garam bikarbonat untuk mempertahankan pH darah agar tetap normal. pH darah yang normal adalah 7,4. Maka diperlukan perbandingan kadar garam bikarbonat dan kadar asam karbonat adalah 20:1. Yang kedua adalah sistem respirasi. Pada sistem respirasi ini melibatkan pemasukan O2 dan pengeluaran karbon dioksida di alveolus. Lalu transportasi O2 dari alveolus menuju ke jaringan dan transportasi dari jaringan menuju alveolus yang membawa CO2. Begitu seterusnya. Hal ini ditentukan oleh proses difusi udara oleh tekanan parsial gas dalam udara pernapasan. Transportasi O2 ini dalam darah berbentuk gas larut dalam plasma dan O2 terikat hemoglobin. Sedangkan transportasi CO2 dalam darah ini berbentuk gas larut dalam plasma, asam karbonat larut dalam plasma, ikatan korbamino dengan protein darah, dan garam dikarbonat. Yang ketiga ialah sistem ekskresi ginjal. Sistem ekskresi ginjal ini mengatur garam karbonat dalam darah, yang ini, dengan cara yang pertama mobilisasi ion H+ pada tubulus proksimal dengan reabsorpsi Na. Yang kedua, sekskresi ion H+ di tubulus distal ditukar dengan Na. Yang ketiga adalah membentuk amonia NH4+ di tubulus distal menggantikan Na yang terpakai ketika proses nomor 2 terjadi. Yang kedua, jelaskan secara singkat proses metabolisme air dalam tubuh ternak. Yang pertama, air masuk ke dalam mulut menuju saluran pencernaan. Lalu yang kedua, air masuk melalui pembuluh darah kapiler untuk dialirkan ke seluruh tubuh ternak. Lalu yang ketiga, air membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh ternak. Nah, saat air sampai di paru-paru ternak, akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu yang keempat, ini terjadi pada organ hati. Pada tahap ini, air akan membantu metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Dan yang kelima atau yang terakhir, air menuju ginjal. Pada tahap ini, air membantu ginjal pada ternak pada proses menyaring zat-zat sisa, lalu dikeluarkan bersama air seni atau urin ternak tersebut. Lalu nomor 3, jelaskan dari manakah sumber air pada tubuh ternak. Sumber air pada tubuh ternak terbagi menjadi 3. Sumber air pada tubuh ternak yang pertama adalah air minum. Air minum adalah air yang bersih atau adalah air yang segar, bersuhu ruang, dan terbebas dari cemaran bahan-bahan berbahaya. Dan yang kedua, air yang terkandung dalam pakan. Air yang terkandung dalam pakan ini seperti pada pakan rumput, pakan konsentrat, dan jenis pakan yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah air metabolik. Air yang didapat sebagai hasil dari oksidasi makanan dan sintesa molekul yang kompleks di dalam tubuh.
Lalu kita masuk nomor 4. Jelaskan bagaimana cara menghitung air metabolik. Di sini saya menggunakan contoh. Bila suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% karbohidrat, jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kilokalori energi metabolik adalah zat-zat makanan yang kita gunakan adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat, air metabolik hasil oksidasinya adalah 60, rata-rata kalorinya per kilokalori adalah 400, dan air metabolik per 100 kilokalori energi metaboliknya adalah 15,0. Pada protein, yaitu 42, 400, dan 10,5. Dan yang terakhir ada lemak, yaitu 100, 900, dan 11,1. Nah, air metabolik dari 100 gram ransum adalah 10 gram protein dikali 4 sama dengan 40 kilokalori. Kedua, 20 gram lemak dikali 9 sama dengan 180 kilokalori. Dan 55 karbo dikali 4 sama dengan 220 kilokalori. Lalu kita jumlahkan semuanya, maka mendapatkan hasil 440 kilokalori. Nah, lalu kita mencari air metabolik apabila energi metaboliknya 1 kilokalori. 40 kilokalori menghasilkan 40 dikali 0,105 kilokalori. Kita dapat 105 itu dari ini protein. Karena di sini dikatakan 100 kilokalori dan kita di sini menggunakan 1 kilokalori, maka kita bagikan dengan 100 kilokalori. Kita dapatkan 0,105 kilokalori. Sama dengan 4,2 gram air metabolik. 180 kilokalori menghasilkan 180 dikali 0,111 kilokalori. Kita dapatkan juga di sini. Nah, membaginya sama dengan 19,98 gram air metabolik. Lalu 220 kilokalori menghasilkan 220 dikali 0,150 kilokalori sama dengan 33 gram air metabolik. Lalu kita jumlahkan, maka kita akan mendapatkan 57 gram air metabolik. Jadi, apabila energi ransum 1 kilokalori, maka air metabolik yang dapat kita hasilkan adalah 57 gram. Bila energi ransum 100 kilokalori, energi metabolik, maka air metabolik yang dapat dihasilkan adalah pada protein 40 dikali 10,5 sama dengan 420. Lalu pada lemak 180 dikali 11,1 sama dengan 1998. Pada karbohidrat 220 dikali 15,0 sama dengan 3300. Lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah 57.118 gram air metabolik. Lalu 57.18 ini kita bagi dengan 440 kilokalori sama dengan 12,9 gram. Jadi 12,9 gram dalam 100 kilokalori atau 13 gram air metaboliknya untuk 100 kilokalori energi metabolisme. Lalu kita masuk ke nomor terakhir atau nomor 5. Faktor apa saja yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air? Ini merupakan skema dari ekskresi dan kebutuhan air. Faktor yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air pada ternak itu terbagi menjadi 4, yaitu hilangnya air lewat kulit, biasanya pada mamalia, hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin, dan hilangnya air melalui pernapasan hampir 40% pada unggas, dan saluran pencernaan. Nah, yang pertama itu hilangnya air lewat kulit. Pada mamalia umumnya, air lewat melalui ini atau keringat akan membantu untuk melepaskan panas untuk mengatur temperatur tubuh. Jumlah air yang hilang melalui kulit meningkat dengan meningkatnya aktivitas fisik dan temperatur lingkungannya. Lalu hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Pakan yang kadar proteinnya tinggi dan mineral yang tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui kencing. Di samping itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh akan banyak air yang diabsorpsi sehingga
menimbulkan odema pada otak dan asites. Hasil akhir dari metabolisme protein adalah urea, yang merupakan racun bagi saluran kencing. Jadi untuk itu diperlukan air untuk mengencerkannya sampai konsentrasi yang tidak berbahaya bagi tubuh. Lalu yang ketiga, hilangnya air melalui pernapasan hampir 40% pada unggas. Dan yang terakhir adalah melalui saluran pencernaan. Bentuk pakan dan susunan pakan mempunyai pengaruh nyata. Contoh pakan serat mempunyai sifat pencahar yang menyebabkan banyak air keluar bersama pada feses. Ekskresi kotoran sapi lebih basah dari kambing. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.